Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Madap Hakim. Nah, kali ini kita sudah pada part yang ke-12 pada bab MTJNA, yaitu VPN tunneling, teman-teman. Nah, pada VPN tunneling ini ada beberapa materi seperti konsep VPN tunneling, setup topologi, dan materi yang lainnya. Nah, di sini kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Nah, jadi VPN atau Virtual Private Network itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN yang melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel, teman-teman. Nah, sebagai contoh, kita ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan dari Jakarta di sini dan yang ingin terhubung ke cabang yang berada di Semarang dengan mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman di sini ke Semarang cabang. Nah, untuk cara kerjanya di sini keduanya itu memanfaatkan tunneling, teman-teman, yaitu membuat terowongan yang ada atau interface virtual yang berjalan melalui internet, teman-teman. Nah, jadi walaupun ini menghubungkannya lewat internet, ini masih aman, teman-teman. Nah, untuk jenis VPN tunneling itu ada 4, seperti IP, PPTP, SSTP, dan L2TP, Open VPN, teman-teman. Nah, itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, untuk materi seterusnya ada setup topologi, teman-teman. Di sini untuk setup topologi saya akan menggunakan konfigurasi. eh, untuk materi selanjutnya ada setup topologi. Di sini saya akan menggunakan studi kasus yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya, teman-teman. Dan di sini pada terdapat satu ISP dan juga dua router. Dan dua router ini akan saya ganti hostname-nya. Yang pertama router pusat, sedangkan yang kedua router cabang. Dan di sini juga terdapat dua VPC. Dan di sini untuk ISP ini saya gunakan yang Cloudna, teman-teman. Dan di sini kita ganti hostname keduanya. Kita masuk ke Winbox-nya kan bisa konekkan secara mandiri ya, teman-teman. Di sini kita identity. Untuk di sini saya gunakan R pusat. Kita oke, kemudian kita oke. Kemudian di sini kita juga ganti R cabang. Oke, kemudian kita oke. Kemudian kita akan coba ganti IP-nya, teman-teman. Di sini kan IP-nya masih mendapatkan melalui ISP. Di sini saya akan gunakan IP statik saja karena nanti biar tidak ganti-ganti, teman-teman. Di sini kalian bisa ke IP lalu di hatchback client. Di sini kalian bisa mematikan ini, teman-teman. Di sini juga. Di sini untuk setting IP-nya saya akan menggunakan tampilan CLI saja, teman-teman. Di sini kita pada router pusat saya akan gunakan IP 10.0.137.146.24, teman-teman. Di sini kita enter. Ini sudah already karena saya sudah setting. Kemudian untuk routernya, IP rootnya, gateway-nya ini gateway ISP, teman-teman. Di sini kalian bisa sesuaikan, kalian bisa enter. Kemudian kalian juga set IP DNS-nya, kalian bisa enter. Kemudian kita ganti juga IP pada router cabangnya, teman-teman. Di sini kita tulis IP address address 10.0.137. Di sini untuk router cabang saya gunakan 137, teman-teman. 147 24.
kemudian interface, enter 1, enter, kemudian IP route @gd 10.0137 1, enter, kemudian IP DNS server 888, kita enter. Nah, jadi itu saja untuk materinya, kita lanjut ke materi seterusnya. Materi seterusnya ada EOIP konfigurasi teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS. Nah, ini EOIP adalah jenis VPN tunneling ya teman-teman. Lanjut, yaitu adalah protokol pada mikrotik yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi. Jadi untuk EIP ini itu harus menghubungkan antar set yang dimana antar set itu harus memiliki network yang sama teman-teman. Di sini kita langsung saja konfigurasi pada topologinya teman-teman. Dan di sini kita langsung saja untuk konfigurasi EOIP-nya teman-teman. Kalian bisa pergi ke interface, lalu kalian add. Di sini kalian pilih yang EOIP tunnel teman-teman. Sebentar, saya cari EOIP tunnel yang ini. Kemudian di sini saya akan coba namakan di sini karena router pusat, di sini namanya EOIP tunnel to cabang. Kemudian pada bagian remote IP teman-teman, di sini kalian tulis IP router cabangnya teman-teman. Di sini untuk IP cabang 10.0137 147. Kemudian untuk tunnel ID-nya di sini saya akan gunakan 100. Nah, ini pastikan sama dengan tunnel ID yang ada yang nanti saya setting pada router cabangnya teman-teman. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini kita konfigurasi juga yang di router cabang, kita interface, add EOIP tunnel. Di sini saya akan namakan to pusat. Untuk remote address-nya 10.0137 146. Tunnelnya ini samakan 100. Kemudian kita play, kita oke. Nah, setelah itu kita coba ping antar kedua routernya teman-teman. Ping di sini kan router cabang, berarti kita masukkan IP router pusatnya 10.0137 146, enter. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Nah, untuk materi seterusnya atau EIP menghubungkan antar klien teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah menghubungkan kedua routernya. Di sini kita coba menghubungkan kedua VPC-nya teman-teman. Di sini kita menggunakan konfigurasi bridge. Kita gabungkan Ethernet 2 di sini pada router dan juga tunnelnya teman-teman agar nanti ke kedua VPC-nya bisa ping teman-teman. Di sini kita langsung ke konfigurasinya saja. Di sini pada bagian router pusat kita ke IP, lalu langsung bridge saja teman-teman, kita ke bridge. Kemudian kita plus. Di sini untuk penamaannya saya akan
akan gunakan EOIP. Kemudian kita apply, kita oke, kemudian pada bagian path di sini kita add, di sini interface-nya kita Ethernet 2, kita apply, kita oke, kita tambahkan juga yang EOIP tunnel, kita apply, kita oke, kemudian pada router cabangnya juga kita ke bridge, di sini namanya sama EOIP, kita play, oke, di sini sudah running, port kita plus, di sini Ethernet 2, play, kita oke, kemudian di sini juga IP tunnel kita play, kemudian kita oke teman-teman. Nah kemudian kita konfigurasi IP setiap PVC-nya teman-teman. Di sini kita nyalakan PVC-nya. Di sini untuk PVC 1 saya akan gunakan IP 192.168.1.6. Jadi di sini untuk VPG-nya pastikan kalian satu network ya teman-teman. Gampang. Kemudian kita enter. Kita setting juga ada VPG 2. IP 192.168. Tadi kan 6, sekarang 7. S4. Enter. Nah kemudian kita coba ping antar keduanya teman-teman. Ping 192.168.1.6. Nah ini sudah TTM ya teman-teman. Nah untuk materi seterusnya ada EOIP Client Connect Internet teman-teman. Di sini kan kita sudah menghubungkan kedua VPC-nya teman-teman. Di sini sudah bisa ping. Nah kemudian kita akan coba agar kedua VPC-nya bisa connect internet teman-teman. Di sini kita akan coba buat dulu gateway untuk PVC-nya teman-teman. Di sini kita buat IP pada router pusat dan juga router cabang. Untuk sebagai gateway-nya kita ke winbox-nya teman-teman. Sini kita IP, kita ke router pusat dulu, kita IP address. Di sini kita tambahkan untuk gateway router pusat ini adalah 192.168.1.1 teman-teman, jangan lupa kasih slash. Yang untuk interface-nya kalian gunakan EOIP. Kita apply, kita oke. Kemudian pada router cabang juga teman-teman. Di sini kita IP address kita tambahkan. Di sini untuk gateway-nya saya gunakan 1.2 teman-teman. 2.124. Ethernet-nya EOIP. Kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita coba ping gateway keduanya teman-teman. Terminal ping 92.168.1.1. Ini sudah TTL. Kemudian kita setting firewall NAT-nya teman-teman pada keduanya agar bisa internetan. Kita ke IP firewall NAT, kita tambahkan, kemudian kita
C-nya src NAT, port interface-nya Ethernet 1, kemudian pada bagian Excel-nya kita gunakan masquerade. Kita apply, kemudian kita oke. Di router cabang juga teman-teman, IP firewall NAT, kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita konfigurasi gateway setiap divisinya teman-teman, agar bisa internetan. Di sini IP, di sini kita tambahkan gateway-nya 192.168.1.1, kita enter. Sudah, kemudian divisi 2-nya juga. IP 192.168.1.2, kita enter. Kemudian kita setting IP DNS 8888. Kemudian kita coba ping Google di google.com. Nah, sini sudah tertera teman-teman. Jadi itu saja materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Atau materi seterusnya ada PPP atau point to point protokol teman-teman. Nah, point to point protokol atau disingkat PPP ini digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, ini PPP ini networknya itu berbeda teman-teman, sedangkan tadi kan EOIP kan networknya sama. Nah, sedangkan PPP ini networknya berbeda. Nah, untuk jenis PPP ini ada seperti PPPoE, SSTP, dan L2TP, dan PPTP, dan lain-lain teman-teman. Nah, itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, untuk materi seterusnya atau konfigurasi PPTP teman-teman. Di sini untuk PPTP saya akan gunakan router pusat itu sebagai servernya, sedangkan router cabang itu sebagai kliennya teman-teman. Nah, jadi nanti virtual PVC-nya di sini juga berbeda network teman-teman. Nah, lalu saya akan coba ping keduanya agar nanti bisa teman-teman di antar virtual PVC-nya. Di sini kita langsung saja konfigurasinya. Kita ke router pusat terlebih dahulu teman-teman. Di sini untuk router pusat saya akan addressing terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini kita addressing keduanya terlebih dahulu. Kita address di sini pada bagian yang tadi ini kan masih ada ya teman-teman, konfigurasi yang tadi. Ini tadi kan IP, di sini kalian ganti Ethernet 2. Kalau kalian bisa apply, kemudian kita oke. Di sini kita coba konfigurasi DHCP. Nanti agar PVC-nya akan mendapatkan IP secara otomatis teman-teman. Di sini kita ke IP, kemudian DHCP server. Di sini kita klik DHCP setup. Di sini kalian pakai yang Ethernet 2. Kita next. Nah, di sini terdapat interface is left. Nah, di sini kita coba ke bridge. Dan di sini kan Ethernet 2 ternyata masih terhubung dalam bridge teman-teman. Di sini kita disable terlebih dahulu. Kemudian kita ke tadi teman-teman, ke IP DHCP server. Di sini kita plus, kemudian echo plus sama salah teman-teman, kita DHCP Ethernet 2, kita next. Ini sudah bisa. Kemudian kita next saja teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita juga lakukan di router cabangnya. Di sini kita disable dulu yang Ethernet 2 pada bridge. Kita ke IP, kita addressing. Di sini untuk sebelumnya saya sudah hapus, ternyata teman-teman. Di sini kita add lagi. Sini untuk address yang router cabang saya gunakan 192.168.2.1.
2.1 teman-teman. Jangan lupa kasih slash. Dan untuk interface-nya interface 2 kita apply, kita oke. Kemudian kita DHCP server, kita DHCP setup, di sini kita alternate 2, kita next aja. Ini sudah full. Kemudian kita coba request IP-nya pada VPC-nya teman-teman. Kita coba IP DHCP, kita enter, kita tunggu. Nah, ini IP VPC 1 sudah mendapatkan IP teman-teman. Kemudian untuk PVC 2 nya kita juga IP DHCP, kita enter. Nah, ini juga sudah mendapatkan teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja konfigurasi PPTP nya teman-teman. Ini kita ke router terlebih dahulu. Di sini PPTP router pusat sebagai servernya teman-teman. Di sini kita ke PPP, kemudian kalian ke PPTP server teman-teman. Di sini PPTP server. Di sini kalian enable. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian pada secret teman-teman di sini kalian bisa add. Di sini untuk namanya saya akan gunakan PPTP amat. Kemudian passwordnya 123 agar mudah. Kemudian service-nya PPTP teman-teman. Nah, di sini ada local address. Di sini untuk local address nanti ini adalah IP yang nanti kalian dapatkan di router pusatnya, sedangkan remote address ini IP yang kalian dapatkan di router cabangnya teman-teman sebagai servernya. Di sini untuk local address nanti akan mendapatkan IP 10.10.10.1. Nah, sedangkan remote atau di router cabangnya mendapatkan IP 10.10.10.2 teman-teman. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita juga konfigurasi PPTP-nya di router cabang. Kita PPP, kita ke PPT, kita add, kemudian kita pilih yang PPTP client. Di sini kalian bisa yang dial out. Di sini connect-nya kalian masukkan IP yang ada di router cabangnya teman-teman, router pusat. Di sini IP-nya IP yang 10.137.146 teman-teman. Di sini 10.137.0 137.146. Kemudian pada bagian user di sini usernya kalian samakan pada yang tadi teman-teman, pada secret yang ini user kan, usernya tadi kan saya PPTP strip banget, itu passwordnya 123. Untuk profilnya di sini saya akan gunakan default saja teman-teman. Kemudian kita play, kita oke. Dan di sini kita akan coba ping IP yang 10.10-nya teman-teman. Kita
ping 10.10.10.1 ini yang ke router pusat, kita enter. Hari ini sudah data teman-teman. Untuk materi seterusnya ada PPTP, static routing, dan task koneksi teman-teman. Nah, di sini kita akan coba hubungkan kedua PVC agar bisa ping ya teman-teman. Di sini kita akan gunakan IP route di keduanya teman-teman. Kita tambahkan IP routernya teman-teman. Di sini untuk yang router pusat saya akan menggunakan terminal konfigurasinya teman-teman. Di sini kalian bisa ketik IP route DST address di sini add dulu DST address 192.168.2.0/24. Nah, untuk gateway-nya 10.10.10.2 teman-teman. Kita enter. Kemudian untuk router cabangnya saya akan gunakan tampilan UI. Kita ke root, sini kita tambahkan add, ini DST address-nya 192.168.1.0/24. untuk gateway-nya 10.10.10.1. kemudian kita play, kita oke. Kemudian kita coba koneksi atau ping teman-teman antar PVC-nya. Di sini saya akan request kembali teman-teman untuk IP-nya. Untuk PVC 2 mendapatkan 254, sedangkan PVC 1 ini mendapatkan 254. Ini sama tapi gateway-nya berbeda ya teman-teman. Di sini kita coba ping 92.168.2.254, enter. Nah, ini TTL ya teman-teman. Kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, untuk materi seterusnya ada L2TP, konsep dan setup topologi teman-teman. Di sini untuk konsepnya, jadi untuk L2TP itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP Layer 2 Tunneling Protocol. Nah, ini L2TP itu merupakan pengembangan dari PPTP teman-teman ditambah L2F. Nah, L2TP ini pengembangan dari PPTP. Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan pada autentifikasi pada L2TP itu sama seperti PPTP, karena di sini untuk L2TP ini pengembangan dari PPTP teman-teman. Nah, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP ini menggunakan UDP port 1701 teman-teman. Ini itu biasa untuk keamanan lebih baik. L2TP ini dikombinasikan dengan IPsec dan menjadi L2TP atau IPsec. Nah, kemudian kita setup topologi pada router kita teman-teman. Dan di sini untuk konfigurasi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini pada router kita winbox saja. Pada router IP lalu address. Di sini untuk IP yang sebelumnya yang DHCP ini yang 10.10 kalian bisa hapus.
kita deret. Nah, kemudian pada PPP, kemudian yang ini teman-teman, yang interface, kalian bisa hapus. Dan pada bagian profile juga, salah teman-teman, pada bagian kita ke IP root, dan di sini untuk S-nya ini juga kita hapus teman-teman. Kemudian untuk router pusatnya kita ke IP PPP, kita hapus. Lalu kita ke IP, kita hapus. Ini sudah kehapus ya teman-teman. Kemudian kita ke routesnya. Di sini kita hapus yang S. Ini juga teman-teman. Jadi itu saja untuk materinya, kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ada L2 TV, static routing dan test koneksi teman-teman. Di sini kan kita sudah menghubungkan kedua routernya dan sudah bisa ping ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi agar kedua virtual mesinnya bisa ping ya teman-teman. Di sini kita bisa ke router pusat terlebih dahulu, kemudian kita ke IP root teman-teman, kita IP, kemudian root. Di sini kalian bisa tambahkan untuk gateway yang mengarah ke router cabang teman-teman. Di sini untuk DST address-nya 92.168.2.0/24, tapi untuk gateway-nya di sini kalian gunakan 172.16.1.2. Ini IP yang sudah kita dibuat pada remote address teman-teman, pada konfigurasi sebelumnya. Kita klik, kemudian kita oke. Di sini pada bagian terpusat juga kita konfigurasi, kita ke root, kemudian kita ini test address-nya 192.168.0/24. Kemudian gateway-nya 172.16.1.2. Itu satu teman teman-teman. Klik, kemudian kita oke. Di sini kita coba tes ping keduanya. Di sini kita coba ping 92.168 1.254. Oke. Nah, ini sudah TTL ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada materi PPP OE konsep teman-teman. Nah, PPP OE itu adalah point to point protocol over Ethernet. Ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, ini adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP teman-teman, karena dapat dengan mudah melakukan segmen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Nah, PPPoE ini memberikan autentikasi, enkripsi, dan juga konversi. Nah, PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan, one broadcast domain.
Nah, di sini itu saja untuk materinya, kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ada setup topologi PPP OE, teman-teman. Di sini kalian bisa hapus konfigurasi sebelumnya. Kalian bisa sisakan IP, ISP, dan juga dua router, teman-teman. Di sini untuk routernya yang menyambung USB hanya router yang pusat, sedangkan yang router cabang ini menyambungkan ke router pusatnya. Di sini untuk router pusat dan router cabangnya saya sudah diganti namanya, teman-teman. Untuk router pusat saya ganti ke ESP, sedangkan router cabang eh, router klien, teman-teman. Di sini kalian juga ganti hostname-nya. Di sini kita masuk. Di sini untuk penggantian hostname kan di sini bisa sistem identity, set name, ini RISP, ISP, kita enter. Kemudian untuk router cabangnya juga kita ganti sistem identity. Set name R client, kita enter. Kemudian kita juga aktifkan roman keduanya, teman-teman. Di sini nanti router kliennya connect ke Winbox-nya via router pusat, teman-teman. Ini kita romon. Oh, teman-teman, di sini kalian bisa untuk pengaktifan romon, kalian bisa tulis sebentar, teman-teman, kalian bisa tulis tool romon, kemudian set enable, yes, enter. Sini juga atau romon set enable, ya, enter. Nah, jadi itu saja untuk materinya, kita lanjut ke materi seterusnya. Selanjutnya ada PPPoE konfigurasi, teman-teman. Di sini untuk PoE konfigurasi kalian bisa tambahkan 2 visi, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja konfigurasinya. Di sini ISP sebagai servernya dengan klien sebagai kliennya, teman-teman. Di sini kita konfigurasi saja. Di sini kita masuk ke router ISP terlebih dahulu. Kemudian kita PPP, kemudian PPP server kita add. Di sini untuk service name-nya kalian opsional. Di sini saya akan gunakan PPP OE strip Ahmad. Kemudian untuk interface-nya kalian pakai interface yang mengarah ke router kliennya, teman-teman. Kemudian kita play, kemudian kita oke, kemudian kita buat secretnya atau buat user dan juga passwordnya kita add. Di sini untuk penamaannya saya gunakan ppp met, passwordnya 123. Itu servisnya ppp OE. Kemudian untuk local address-nya saya akan gunakan sini. Untuk local address-nya untuk ISP router ISP-nya nanti akan mendapatkan 192.168
1.1, kemudian untuk remote address atau IP yang nanti didapatkan pada router kliennya itu 192.168.1.2. Kemudian kita langsung saja apply OK. Lalu kita konfigurasi PWPoE kliennya pada router kliennya, kita add ppp, kemudian plus kita ppppoe client. Di sini kalian bisa langsung ke download. Untuk service-nya, untuk usernya di sini kalian masukkan ppp OE ingat ini sama setengahnya ini teman-teman, PWPoE. Kemudian passwordnya 123, untuk defaultnya ya masih. Kemudian pada use peer DNS di sini kalian bisa centang, lalu kalian apply oke. Di sini kita coba ping kedua routernya menggunakan IP yang tadi ya teman-teman, yang kita sudah definisikan pada IP remote address dan juga seperti teman-teman. Di sini kita coba ping 192.168.1.1. Di sini untuk 1.1 ini IP pada router ISP teman-teman. Enter. Nah, ini sudah TTL teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada materi PPPoE share internet connection di customer teman-teman. Dan di sini kita menggunakan konfigurasi bridge untuk penggabungan IP pada yang ke VPG-nya teman-teman. Nah, di sini kita langsung konfigurasi bridge, kita add. Dari sini untuk penamaannya saya akan gunakan bridge PPPoE. Kemudian kita apply oke. Kemudian kita pada port kita tambahkan Ethernet 2 dan 3. Play oke. Kita add play oke. Nah, kemudian kita addressing untuk DHCP servernya teman-teman, kita ke address. Nanti IP pada VPC-nya akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita address. Sini untuk IP-nya untuk DHCP server saya akan gunakan 10.10.10.1/24. Di sini untuk Ethernetnya yaitu PPoE yang ini bridge PPoE. Dan kita play oke. Nah, setelah itu kita konfigurasi DHCP servernya teman-teman. Kita IP DHCP server. Dan di sini kita terlebih dahulu ini add. Maaf teman-teman, di sini kita pilihnya DHCP setup. Ini terlihat yang bridge PPoE. Kita enter. Next saja. Nah, setelah itu kita coba request untuk VPC-nya teman-teman. IP DHCP. Ini untuk IP virtual VPC 1 itu mendapatkan 10.10.10.254. Untuk VPC 2 IP DHCP ini mendapatkan 10.253. Nah, kemudian kita konfigurasi firewall NAT agar VPC-nya kita bisa berhubung ke internet teman-teman. Kita ke yang tadi. Kemudian kita ketik IP
firewall NAT. Ini hapus terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan untuk SRC-nya kita gunakan ShareNAT. Kemudian untuk cloud interface-nya kalian gunakan Ethernet 1. Untuk aksinya sama, MaxQRet. Kita klik, ini kita oke. Kemudian kita coba ping 88 teman-teman untuk PVC-nya. Kita ping 8888. Oh, custom add. Ternyata di sini untuk konfigurasi yang teman-teman SRC NAT untuk bagian Ethernet di sini pakai yang bridge WPOE. Kita play, kemudian kita oke. Kemudian kita coba ping 88. Ternyata pada bagian di sini SRC NAT pada bagian out interface-nya kalian pilih yang PWPoE out 1 teman-teman. Play, kita oke. Ini kita coba ping 88. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Bisa saja untuk materinya, kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, untuk materi seterusnya PWPoE imitasi bandwidth. Nah, di sini kita bisa setting bandwidth untuk kliennya teman-teman. Di sini kita langsung saja untuk setting bandwidthnya. Di sini kalian bisa tambahkan satu ini teman-teman, satu Chrome atau Linux untuk pengecekan nanti bandwidthnya teman-teman. Di sini kita tambahkan enter 4 pada sini teman-teman, pada bridge-nya kita tambahkan enter 4. yang ke ini teman-teman, visi Chrome-nya. Oke. Nah, kemudian kita pada konfigurasi imitasi kita ke PP. Untuk konfigurasi imitasinya di sini teman-teman. Kemudian ke profile. Dan di sini pada bagian default, di sini kan ada yang namanya limits. Nah, di sini teman-teman pada rate limits. Di sini untuk saya akan coba setting untuk rate limitnya 2M atau 2 mega per 2 mega. Jadi nanti untuk download dan juga uploadnya teman-teman di sini kita play, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita setting teman-teman atau kita coba pada bandwidth Chrome-nya. Di sini kita masuk. Kita tunggu sebentar teman-teman. Ini memang cukup lama. Nah, di sini ternyata punya saya error teman-teman. Di sini munculnya tampilan CLI teman-teman. Di sini kalian bisa coba sendiri. Kalian nanti ke Google Chrome, lalu kalian tulis speed test, lalu kalian uji teman-teman. Jadi itu saja untuk materinya. Itu adalah yang terakhir. Terima kasih kalau sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.